Oke. Nah, kemarin banyak yang sudah dijelaskan oleh dua kelompok ya, kemarin kelompok C dan kelompok F mengenai bagaimana sih cara-caranya agar implan itu lebih mudah diterima ketika dimasukkan ke dalam tubuh atau diimplankan begitu. Salah satu caranya yang kemarin sempat dijelaskan mengenai ada electroplating, ada shoot pinning, terus kemudian ada coating yang menggunakan lebih ke biologi begitu, ada yang menggunakan stem cell, kemudian di coating menggunakan protein dan lain sebagainya. Yang tujuannya sama adalah untuk meningkatkan biokompatibilitas sebenarnya di sini dan agar lebih mudah diterima gitu ya. Kemarin mungkin yang yang jadi kesimpulannya adalah sebenarnya apa yang disampaikan semuanya itu masuk ke dalam satu sub yang namanya itu surface modification, yaitu bagaimana caranya kita memodifikasi atau istilahnya mengubah permukaan yang ada di implan tersebut agar lebih mudah diterima oleh tubuh manusia. Nah, kemarin banyak disebutkan sudah ya secara biologi atau kimia. Nah, kemudian sempat saya jelaskan di akhir ada yang secara mekanik, yang itu dengan cara mengubah permukaannya menjadi lebih kasar. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu alternatif yang banyak digunakan di sini. Kemarin sempat saya sempat tunjukkan, ini saya tunjukkan lagi. Jadi sebenarnya bagaimana sih istilahnya tubuh itu mengenali dan kemudian mampu membedakan implan tadi itu bisa diterima atau enggak itu bagaimana. Nah, itu mereka ada mekanismenya. Ini saya tunjukkan dulu sebelum masuk ke materi hari ini. Materi kita hari ini masih melanjutkan ya, dan yang kemarinnya masih part 1, ini nanti part 2-nya hari ini. Kelihatan nggak ini yang di layar kalian ada yang gambar selnya berwarna hijau, terus ada inti selnya berwarna biru. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Nah, terlihat. Nah, di situ itu merupakan salah satu contoh ketika sel itu diletakkan di permukaan implan begitu. Ini tapi mungkin nggak begitu kelihatan ya saya. Ini sel-selnya itu ada banyak macamnya. Ini yang di tepi kiri ini adalah nama selnya. Terus kemudian yang ABC ini adalah materialnya. Ini ada titanium, ada zirconia, dan lain sebagainya. Bio HPP. Nah, itu merupakan material-material implan yang juga banyak digunakan gitu ya, titanium, apalagi titanium merupakan salah satu material implan base-nya dari metal yang dia itu sangat bagus dari sisi kekuatan, tetapi dia sangat mahal karena tadi itu bahan bakunya aja sudah mahal. Kalau zirconia di sini lebih tahan korosi. Tapi biasanya kalau misalnya yang material-material seperti ini tuh mereka tidak berdiri sendiri ya. Mereka sudah dalam bentuk compound-nya atau bentuk gampangnya bilang, saya agak lupa istilahnya. Jadi kalau misal titanium tuh nggak sangat, saya kurang tahu pastinya, tapi kayaknya saya nggak pernah menemui titanium murni, sebenarnya tidak ada. Pasti nanti dia sudah gabungan dengan aluminium dan vanadium. Jadi namanya biasanya udah kalau tidak salah Ti4Al6V. Nah, itu yang paling banyak digunakan tuh kalau base-nya titanium tuh itu materialnya. Sama kayak besi itu jarang yang besi aja, biasanya udah langsung dia stainless steel, karena kalau besi itu dia masih sangat mudah korosi, jadi akhirnya di compound dengan yang lain sehingga menghasilkan baja. Kalau baja pun kan sebenarnya dia itu interaksi antara besi, di sini ada penyusupan karbon di dalamnya, tapi di situ tidak cuma karbon, banyak juga komponen-komponen metal yang lain yang tujuannya adalah menguatkan di dalamnya. Ada, kalau nggak salah, ada kobaltnya, ada kobalt, ada molybdenum dan lain sebagainya. Yang itu nanti kemudian yang paling utama tetap di situ adalah Fe atau besi. Tapi kemudian karena ada tadi
tambahan karbon dia jadi steel. Terus kemudian dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya tunjukkan di sini adalah ini, kalau kalian lihat selnya itu di sini selnya sama tapi kemudian mereka behave-nya berbeda-beda. Nah, kalau kalian lihat kan di yang bagian yang biru itu adalah inti selnya, bagian yang hijau itu ini saya agak lupa istilahnya apa ya. Gampangnya bilang kalau saya sering menjelaskan adalah kaki selnya di sini. Yang kaki selnya di sini berperan istilahnya bagaimana agar sel ini mengenali permukaan yang nanti akan ditempeli. Otomatis kalau misalnya kita istilahnya mengenalkan implan ke dalam tubuh manusia, pasti yang pertama apa ya jadi pengenalnya ya sel-sel ini gitu. Apakah nanti sel itu mau menerima si implan itu atau tidak. Jadi ketika sel ini akan nempel ke implannya, mereka behavior-nya berbeda-beda tergantung permukaannya. Seperti yang sempat saya bilang kemarin terakhir, ketika salah satu ya, contohnya salah satu yang ketika permukaannya kasar, maka sel itu akan lebih mudah mengaitkan kakinya ke permukaan tersebut, sehingga akhirnya implan-implan tersebut ada beberapa part yang memang permukaannya dibuat kasar karena agar lebih mudah diterima atau nempel ke selnya seperti ini. Jadi istilahnya selnya itu lebih gampang menerima ketika mereka menunjukkan dengan cara tadi kakinya ini memanjang-manjang. Kayak contoh ini nih, yang gambar B nomor 3 dari kiri yang atas ini, yang ini kan kakinya agak memanjang nih. Ini berarti selnya lebih suka di permukaan yang saya kurang tahu nih keterangannya ya. Saya cuma tadi cari di Google. Tapi dia ini menunjukkan lebih suka dibanding yang misalnya sebelahnya, yang itu menunjukkan kakinya itu kayak lebih ngumpul dekat ke nukleusnya. Jadi mereka agak cenderung tidak terlalu suka dengan permukaannya berarti. Atau yang bawahnya ini, contoh yang bawahnya ini, selnya hampir semuanya ini kakinya melebar, memanjang, yang berarti sel itu menyukai permukaan tersebut. Ketika sel sudah mampu menyukai permukaan tersebut, maka sel tersebut bisa nanti mengarah ke namanya cell attachment, atau istilahnya selnya itu sudah mampu menerima si permukaan tersebut. Nah, proses ini kaki-kakinya memanjang seperti ini itu namanya focal adhesion. Jadi istilahnya proses masih awal penempelan si sel tersebut terhadap suatu permukaan. Nah, ini contohnya. Ini tuh sangat bisa sangat banyak diteliti di bagian biomaterial, terutama untuk melihat respons selnya itu bagaimana. Karena kan kita nggak bisa ya istilahnya cuma melihat dari sisi sifat mekaniknya, sifat termalnya, sifat antibakterinya. Tetapi kalau misalnya memang akhirnya nanti diimplankan tubuh merespon yang lain, wah itu kan berbahaya. Jadi perlu dilihat juga ini. Kalau ini sel yang dilihat kalau nggak salah ini tadi yang macam-macam ini ya, ada tapi kalau nggak salah ini fibroblast selnya. Ada juga nanti yang sel-sel yang lebih sesuai, kayak contoh misalnya aplikasinya mau ke tulang, ya nanti sel tulang yang dipakai, dan lain sebagainya, kayak begitu. Nah, itu tadi sekilas tentang yang kemarin, yang menjadi alasan kenapa sih akhirnya perlu adanya peningkatan durabilitas, akseptabilitas, agar ya tadi siapa sih yang mau ketika nanti diimplankan kemudian nanti harus operasi lagi untuk karena ada kejadian-kejadian atau mungkin kasus yang tidak diinginkan, dan itu gagalnya itu karena si implannya, bukan karena reaksi dari orang tersebut, kayak begitu, sehingga harus dioptimalisasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembuatan implannya. Nah, itu sekilas. Kalau kemarin kita banyak berbicara tentang ini ya, sendi yang di ekstremitas bawah, ada ada hip sama knee. Hari ini kita akan lebih banyak lagi, ada ada ankle nanti, ada ankle, shoulder sama siku, elbow. Sebenarnya ada juga tambahan satu spine, tapi sepertinya tidak saya masukkan ya di sini. Kalau spine agak lebih rumit lagi dibanding sendi yang besar-besar ini, karena di situ ada kaitannya dengan syaraf. Oke, sebentar.
Ini harusnya spine-nya nggak masuk di sini. Jadi yang bagian 2 yaitu Biomechanics of Biomaterial Orthopedics 2. Jadi seperti yang kemarin kita lebih banyak berbicara mengenai total knee replacement sama total hip replacement, dan hari ini kita akan banyak berbicara tentang implant di ortopedik yang lainnya, yaitu ankle, elbow, dan shoulder, tentang replacement-nya nanti mungkin yang lebih banyak, dan fracture fixation. Nah, ini kasus yang paling banyak terjadi karena di sini kita dari kemarin berbicaranya tentang sendi ya, joint, yang itu merupakan titik tumpu untuk semua pergerakan yang ada di tubuh kita, terutama untuk ekstremitas baik itu atas ataupun bawah. Jadi sangat penting memang fungsinya, dan case yang paling banyak terjadi adalah arteritis yang merupakan adanya inflamasi yang ada di sendi-sendi tersebut. Yang di sini entah itu efeknya itu kalau misalnya satu yang kena bisa juga kena yang lain begitu. Penyebabnya macam-macam. Jadi ada dua jenis yang paling utama, yaitu ada osteoartritis dan juga rheumatoid. Kalau yang osteoartritis ini yang memang penyebabnya itu lebih ke cartilage yang di sini merupakan penghubung antara tulang sama tulang. Di situ ada wear sama tear. Kalau tear kan udah pasti robek begitu ya. Kalau wear di sini berarti dia udah mulai terkikis, sudah menurun fungsinya begitu. Dan kemudian penyebabnya ini salah satunya adalah infeksi ataupun injury. Jadi bisa saja infeksi bakteri dan lain sebagainya, ataupun injury karena misalnya salah jalan atau mungkin olahraga dan lain sebagainya. Itu. Atau satu lagi yang rheumatoid. Kalau yang rheumatoid di sini merupakan kelainan ya, kelainan disorder autoimun yang itu di sini mengurangi lubrikan dari untuk cartilage itu sendiri, namanya synovium atau cairan sinovial ya di sini. Ini yang berbahayanya adalah ketika memang akhirnya fungsi dari tadi ya istilahnya bagian yang menyeimbangkan si sendi ini sudah terganggu, otomatis dari sisi pergerakan pasti kena juga gitu. Dan ini terjadi di semua ini ya, sendi, entah yang kemarin kita bahas di knee ataupun hip, ataupun di yang akan kita bahas hari ini di shoulder, elbow, dan ankle. Nah, ciri-cirinya itu jelas di sendi-sendinya itu merasakan pasti ada sakitnya. Sakit dalam arti di sini ketika dia melakukan pergerakan itu nggak bisa selentur biasanya, ataupun penurunan range of motion-nya. Jadi sendinya nggak bisa bergerak seleluasa seperti orang normal seperti itu, atau mungkin pergerakannya yang harusnya bisa memutar itu cuma bisa satu arah, atau mungkin ketika mau digerakkan saja sudah sakit begitu. Atau kemudian bengkak memang sendinya. Nah, ini kalau udah bengkak itu udah pasti ada inflamasi ya di situ sebagai salah satu tandanya. Nah, ini tanda-tanda inflamasi muncul semua itu. Salah satunya adalah bengkak, kemudian warnanya pun juga berubah, suhunya berubah, fungsinya menurun. Nah, itu tanda-tanda inflamasi muncul semua di situ. Kayak begitu. Ini yang kemudian banyak terjadi, dan kemudian ya ini yang harus ditangani begitu ya, yang antara satu memang diperbaiki, atau memang kalau misalnya sudah benar-benar rusak harus digantikan menggunakan prostesis. Contoh ini yang sekarang akan kita bahas pertama adalah elbow. Kalau kemarin kita membahas knee, itu adalah salah satu sendi yang paling rumit yang ada di tubuh kita. Elbow ini nomor 2-nya, yang banyak sekali hubungannya, dan tulang yang bekerja saling berhubungan di situ satu sama lain. Jadi di sini mungkin yang harus diperhatikan, kalau kemarin kan kita mainnya di ekstremitas bawah itu ada femur, ada tibia sama fibula. Kalau misalnya di ekstremitas atas kita ada radius, ulna, dan juga humerus. 3 ini yang paling tulang besar yang ada di ekstremitas atas kita. Nah, ini yang penting adalah hubungan antar tulangnya nih, satu dengan yang lain ya, namanya sendi ya, berarti kayak hubungan antar tulangnya ini kalian bisa lihat kalau misalnya kemarin yang di hip
hip itu kan lebih ke sendinya itu sendi putar, karena kan apa tumpuannya itu berupa bola kemarin itu, yang apa kepala dari femurnya. Tapi terus kemudian kalau untuk apa knee itu sendinya ada hubungannya, ada yang ankle bisa atau ke dalam untuk gerakan yang memutar pun bisa dan lain sebagainya. Nah, nanti itu yang akan kalau di sini akan lebih kelihatan ya dibanding yang waktu kemarin di ini adalah bagaimana pergerakan-pergerakannya nanti antara satu tulang dengan tulang yang lain itu sendinya seperti apa, yang kemudian akan menentukan jenis implannya dari sisi bentuk dan pergerakannya akan seperti apa, kayak begitu. Nah, ini salah satu contoh apa total elbow prosthesis. Jadi memang elbow-nya di sini digantikan secara keseluruhan. Bisa saja mungkin di bagian sendinya itu tulangnya hancur begitu sehingga harus digantikan memang fungsinya karena nggak mungkin lagi dikoreksi dengan cuma apa dioperasi saja tanpa menggantikan fungsinya. Bisa kalian lihat di sini. Jadi ada bagian yang di sini nyambung ke humerus, berarti yang ke tulang besar. Ada yang juga nyambung ke bagian ulna yang di sini. Terus kemudian antara dua ini agak yang ini tuh nanti humerus bearing, ini berarti yang masuk di sini. Terus yang ini si bagian apa apa ya ini engselnya begitu ya di sini. Ini yang nanti lurus di sini, masuk ke sini. Terus yang ini si apa namanya bagian apa ulnar eye-nya ini yang masuk. Nah sendinya jadi engsel ya di sini, ya begitu. Terus kemudian ada juga beberapa screw dan pin yang memang digunakan untuk fiksasi. Jadi kalau misalnya ini ulnar bearing-nya itu ditaruh di sini, di antara si bagian ulna dan bagian yang humerusnya agar tidak terlalu apa ini ya tujuannya biar tidak bergesekan secara langsung nih. Kalau di sini metal ketemu metal nih. Ini ada ini yang saya sebutkan tadi ya. Oh, salah ternyata. TI 6 AL4V. Tadi saya bilangnya 46 ya, kebalik. TI 6 AL4V. Ini yang alloy. Nah, ini kata yang saya mau cari tadi itu atau saya bilangnya compound tadi itu. Nah, ini di sini ini yang paling banyak dipakai memang. Ini Tifanium ini merupakan nama produk kalau ini. Begitu. Ada juga yang menggunakan ini bagian yang lainnya di axle pin-nya, itu yang bagian tengahnya ini. Itu ada yang dari ini kobalt, kromium sama molybdenum. Ini alloy juga. Ini kayak begini tuh apa namanya? Biasanya komposisinya yang berbeda-beda antara satu produk dengan produk yang lain. Tapi biasanya isi apa? Kalau komponen ininya, komponen materialnya itu sama, cuma perbedaan komposisinya saja yang satu sama lain. Dan itu biasanya akan mempengaruhi kekuatannya, terus ketahanannya dia, dan lain sebagainya. Kayak begitu. Di sini ada keterangan lagi, kan tadi itu materinya itu TN6AL4V yang dia itu sudah di apa namanya porous coating, jadi dia sudah di coating di sini agar lebih mudah diterima tadi itu. Terus kemudian ada plasma spray. Nah ini yang kalau tidak salah plasma spray-nya ini agar termasuk salah satu surface modification agar dia lebih mudah diterima tadi itu di sini. Dan dia di sini kembali lagi ya dari sisi anatomis karena tiap orang dengan etnis yang berbeda itu punya apa namanya punya ukuran anatomis yang berbeda, pasti yang akan disiapkan berbagai macam ukurannya di situ yang menyesuaikan. Kayak misalnya yang di Indonesia sendiri kita gitu ya kan di sini kalau untuk perusahaan yang produksi itu memang sebenarnya ada, tapi dari sisi kualitas mungkin masih belum mumpuni begitu dan masih banyak yang mengacu pada produk impor begitu. Nah itu mereka pun yang banyaknya itu bisnya itu di Amerika sama di Eropa sudah menyiapkan memang yang ukurannya untuk orang Asia begitu karena kan udah tadi itu berbeda dari sisi anatomisnya jadi harus menyesuaikan ukurannya berapa begitu. Nah ini apa namanya sendi-sendinya yang ada di apa siku. Tadi ada di sini ada 3 macam karena ini hubungan antara satu bagian dengan bagian
yang lain, tempat nempelnya tulang sama tulang nih, itu yang jadi concern di sini. Kayak contoh yang pertama, ada namanya joinnya itu humero-ulnar, berarti kan antara humerus dan ulnanya. Antara humerus yang ini tulang di lengan sama yang ulna nih di sini, yang besar di bagian lengan bawah. Nah, ini hubungannya dia hinge joint. Jadi dia itu lebih ke sendinya sendi engsel gitu ya. Jadi kayak yang satu arah, yang begini gerakannya. Terus kemudian ada yang kedua itu humeroradial, antara humerus dengan si radius, tulang radius di sini. Nah, kalau ini hubungannya ini nih, bagian yang ini. Nah, ini humerus sama radius yang ini. Yang dia itu hubungannya adalah ball and socket. Jadi dia itu sebenarnya bisa memutar di situ posisinya. Terus kemudian ada satu lagi yaitu proximal radio-ulnar. Antara radius sama ulna, kan ada bagian yang nempel nih di sini. Nah, itu tuh ada pivot joint yang dia itu geser sebenarnya posisinya. Nah, itu 3 bagian itu yang merupakan bagian utama pada sendi siku yang harus direpresentasikan sebenarnya ketika ada prostesis yang menggantikan. Tapi kembali lagi untuk prostesis di sini karena gerakannya sangat kompleks seperti itu, pasti nanti yang diutamakan adalah gerakan utamanya. Jadi kalau misalnya di siku, jadi gerakan utamanya adalah yang fleksi ekstensi lengan bawahnya. Jadi yang gerakannya itu yang begini, ini yang diutamakan. Sehingga nanti sendi utama yang diperhatikan, kalau kita misalnya lihat di ini tadi, nah ini kan satu arah nih, engselnya saja yang digantikan akhirnya. Untuk 2 sendi yang lain tidak terlalu diperhatikan kalau misal di implan yang tadi itu karena fungsinya tidak terlalu signifikan. Jadi mungkin yang untuk geraknya menggerakkan bagian sendi sikunya itu kanan kiri atau mungkin yang agak ke samping itu tidak dikerjakan atau mungkin tidak disediakan fungsi itu di prostesis tadi. Satu lagi ya kembali karena ya memang tujuannya prostesis adalah untuk mengembalikan fungsi yang sudah menurun atau hilang. Jadi akhirnya tetap harus ada pilihan begitu, tergantung karena kan kalau misalnya untuk memenuhi semuanya, otomatis nanti semakin rumit dari implannya dan banyak parameter yang akhirnya harus diperhitungkan juga. Apakah memang diperlukan dari sisi istilahnya gerakan-gerakannya itu sedetail itu, ataukah memang ya udah yang utama saja dulu yang diperbaiki di sini. Nah, ini nih. Ini yang tadi yang utama yang kemudian diperbaiki adalah yang hinge tadi itu. Yang bagian antara humerus dan juga ulna. Itu yang terutama yang ingin di-highlight di sini. Yang tujuannya memang dia adalah kerjanya untuk fleksi dan ekstensi lengan bawah. Kayak begitu. Nah, kemudian ini ya ketika seseorang istilahnya mendesain prostesis seperti ini, pertama memang harus tahu dulu secara anatomis tuh bagaimana sih memang si sendi ini bekerja, yang kemudian itu yang harus dimimik atau diikuti ketika mendesain prostesisnya. Karena kan ya tetap ya tadi ya, tujuannya menggantikan ya paling enggak at least tujuannya ke sana, gerakannya yang sesuai mulai dari kayak range of motion-nya dia berapa, sampai seberapa sih sudut yang akan dibentuk, terus kemudian yang penting lagi karena ini letaknya di siku, hubungannya sama tangan, misalnya beban berapa sih yang kemudian masih bisa dikompensasi oleh siku yang sudah digantikan oleh prostesis tadi. Nah, itu sangat-sangat diperhitungkan di sini. Ini tadi yang kedua ya. Yang kedua itu yang humeroradial, antara humerus dan radial. Ini bagian ini sama bagian ini nih yang kemudian sendinya itu tadi ball and socket. Yang kerjanya selain untuk fleksi ekstensi, dia juga untuk pronation atau supination. Gerakan yang misalnya membalikkan tangan mendekat ke sumbu tubuh atau tidak begitu. Atau sebaliknya. Dan kemudian yang ketiga yang tadi saya bilang, yang bagian antara si radius dan juga ulna di sini, yang bagian yang nempel di sini
bagian yang nempel di sini yang tujuannya untuk pergerakan pronation dan supination tadi. Gerak yang membalikkan tangan seperti ini. Nah, tiga join tadi itu memang kerjanya semua adalah sebagai stabilizer atau istilahnya membuat tangan kita tuh stabil untuk melakukan suatu gerakan. Tadi ya, kalau di sini kalau tadi dibilang dia join yang paling rumit di setelahnya nih, dia termasuk salah satu join juga yang dia itu paling sering mengalami dislokasi yang ada di tubuh manusia setelah shoulder. Nah, kalau misalnya di shoulder itu memang gampang sekali si tulang humerusnya itu lepas dari cincinnya. Ada di bagian pundak itu ada semacam cincin yang dia itu tempat nempelnya kepala bagian humerus. Itu yang paling sering dislokasi. Dan kalau misalnya di elbow di sini, tadi si posisi posisi radius sama ulnanya geser dari posisinya yang nempel ke humerus. Itu yang paling banyak terjadi. Terus kemudian ada juga ini komplikasi yang terjadi di elbow seringnya itu yaitu stiffness. Stiffness di sini berarti karena ligamen-ligamen yang bekerja di bekerja di sendi ini di situ sudah mengalami penurunan fungsi atau deteriorate begitu atau nggak stabil ya jadinya. Dan akhirnya tadi kalau misalnya untuk menstabilkan lagi atau misalnya mengurangi sakitnya kalau di sini ya harus memberikan suatu struktur yang meningkatkan stabilitasnya dia. Stabilitas yang utama di sini dibagi dua ya, ada yang statis sama dinamis. Ini dibagi berdasarkan penggeraknya begitu. Kalau misalnya yang dinamis jelas karena di sini kalau misalnya di tubuh kita itu alat gerak yang dinamis itu adalah atau aktif ya ininya. Itu adalah otot. Jadi di sini karena adanya di lengan berarti ada biceps, triceps sama brachialis itu 3 otot besar yang ada di lengan kita. Kemudian untuk yang statik di sini atau mungkin yang pasif itu adalah sendi dan juga ligamen yang bekerja memang di situ yang ada tiga sendi dan juga ligamen-ligamen di sekitarnya. Tapi mungkin akan lebih terlihat yang mana ya di gambar yang ini berarti. Nah ini nih, ini kan kelihatan nih yang warnanya begini anular ligamen ini kan menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain. Ada lagi nggak ya gambarnya? Oh ini udah ditampilkan nih ligamennya. Nah ini nih anular ligamen yang dia itu menyelubungi kepalanya si radius. Ada juga yang di balik sini yang dia menghubungkan antara si tulang ulna dengan tulang humerus. Terus kemudian ini tipe-tipenya. Nah, di sini nih yang kemudian nanti muncul berbagai berbagai jenis begitu. Jadi pertama, tipe-tipenya itu ada yang namanya fully constrained. Jadi di sini yang tidak terlalu banyak pergerakannya minim dan kemudian di sini hinge-nya itu metal sama metal, kemudian fiksasinya itu menggunakan PMMA. Nah, ini sudah jarang digunakan karena tadi ya metal sama metal ini di sini pasti ada kendala untuk mengalami adanya wear, kemudian menyebabkan aseptic loosening yang kemarin dan juga breakage dia agak ngerem gitu karena metal sama metal. PMMA di sini cuma sebagai fiksasi agar posisinya itu pas gitu, nggak terlalu banyak bergeser itu. Ini di sini ini merek-mereknya ya ini merek-merek yang lama yang kemudian sudah nggak banyak dipakai lagi. Terus kemudian dikembangkan lagi ada namanya semi constraint. Jadi di sini sudah berkembang dari yang sebelumnya. Jadi masih ada bagian yang masih bisa bergerak di sini. Nah ini ada valgus and varus laxity. Jadi di sini tuh kalau misalnya lengan kita, ini saya susah ngasih tunjuknya, nanti ada gambarnya ini. Valgus sama varus itu ketika tangan kita
lengan ya, lengan kita misalnya lurus ke bawah, kemudian membentuk sudut. Nah, dia itu dari lengan yang bagian bawah masih bisa membentuk sudut ke atas sama ke bawah lagi. Nah, itu tuh valgus and varus di situ namanya. Yang ke atas, yang masih bisa bergerak ke atas tuh sudutnya namanya pergerakannya namanya valgus, yang ke bawah namanya varus. Dan di sini ketika memang dia semi constraint, jadi masih nggak dibatasi begitu, ternyata stres untuk keimplannya itu lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Selain dari pemilihan bahan tadi itu ya, itu. Terus ini macam-macam nama-namanya, nama produknya begitu. Nah, kemudian tipe yang ketiga yaitu unconstrained, yang di sini memang akhirnya pergerakannya lebih leluasa. Terus kemudian tadi menggunakan namanya locking pin. Jadi kalau misalnya kita lihat yang tadi, nah ini nih, yang sudah menggunakan ini. Jadi pergerakannya lebih leluasa gitu ya. Tuh. Nah ini ya, bagian-bagian di sini ada bagian namanya unlinked, yang itu berarti istilahnya satu sama lain itu masih ada yang bagian yang memang terpisah begitu. Nah itu memang tujuannya adalah untuk memberikan lebih dekat dengan kondisi secara anatomisnya. Jadi misalnya posisi-posisi ligamennya, terus kemudian apa namanya, kapsul itu maksudnya ya si kepala atau mungkin tonjolan-tonjolan yang ada di tulang-tulangnya tadi, yang di situ apa tugasnya sebagai tumpuan begitu ya, tumpuan yang menempel ke bagian tulang yang lain kayak begitu. Nah ini yang saya sebutkan tadi itu loh. Kalau ini yang orang normal itu segini. Nah, kebalik tadi ya. Valgus yang lebih jauh jaraknya. Oh benar berarti. Yang dia geraknya lebih keluar, lebih luas. Kalau yang varus dia lebih ke dalam posisinya. Nah ini alignment seperti ini akhirnya bergantung pada jenis implan yang digunakan. Seperti yang kemarin kalau misalnya yang ada di hip gitu ya, itu kan ada Q angle tuh yang merupakan salah satu yang diperhatikan ketika memilih jenis THR. Apakah kemudian Q angle-nya itu sudah sesuai atau enggak? Karena kan untuk misalnya laki-laki itu sudutnya berapa kemarin? Ada 12, kalau misalnya perempuan itu 17 derajat. Yang itu yang diperhatikan ketika pemilihan implannya. Manakah yang paling sesuai dengan bentuk anatomis dari pasien yang akan menggunakannya. Kayak begitu. Nah, ini tadi sempat disinggung sedikit. Jadi ada tipenya itu ada dua. Kalau misalnya untuk yang elbow di sini, ada yang linked sama unlinked. Maksudnya seperti apa? Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ada bagian yang memang terhubung secara mekanik sama yang tidak. Begitu. Jadi di sini hubungan antara terutama antara humerus dan juga ulnanya. Contoh nih yang tadi, misalnya yang seperti ini. Yang pertama, ini yang linked. Berarti memang terhubung secara mekanik. Karena yang humerus sama ulnanya terhubung, ada pin di sini, yang kemudian dia kerjanya sebagai engsel. Seperti itu. Ini tipe-tipenya ya ini yang tadi itu, linked, unlinked. Sama yang satunya yang tidak ada hubungan secara mekaniknya. Terus kemudian apa sih keuntungan sama kerugiannya masing-masing antara yang linked sama unlinked di sini? Yaitu jelas kalau yang linked di sini akan joinnya atau sendinya itu lebih stabil, lebih yakin kalau dia itu akan stabil gitu dibandingkan yang unlinked. Kalau yang unlinked masih ada kemungkinan untuk mengalami dislokasi karena tadi kan saat yang unlinked itu yang kayak begini doang. Nah, kayak yang begini doang. Jadi posisinya dia sangat ditentukan terhadap seberapa besar sih kepala yang jadi sendi di sini sama yang nampung di bawahnya. Karena kan tidak terhubung secara mekanik. Kalau yang ini tadi kan ini terhubung secara mekanik nih. Ada axle pin-nya di sini. Yang di situ kerjanya dia agar menjaga si bagian ulna di sini tidak mengalami dislokasi lagi. Itu.
Itu yang menjadi apa pembeda utamanya di situ. Terus kemudian nah ini kalau yang linkage di sini bisa saja digunakan ketika memang ligamennya itu sudah nggak banyak berfungsi sebenarnya di sendi tersebut. Terus kemudian ada juga bagian-bagian yang memang tulangnya itu udah hilang di situ. Dan range of motion-nya jauh lebih luas dibandingkan yang unlinked. Tapi kemudian kalau yang unlinked bagaimana? Nah, ini akhirnya bedanya adalah karena tadi unlinked berarti kan dia semakin sedikit bagian yang bertemu antara satu bagian dengan bagian yang lain. Yang otomatis dia akan memiliki wear atau istilahnya tadi terkikis atau tererosi begitu lebih sedikit dibandingkan yang linked dan otomatis akan mengalami lebih sedikit aseptic loosening dan juga osteolisis. Jadi istilahnya apa ya? Jauh lebih aman lah ya dari sisi nanti ke depannya itu akan mengalami penurunan fungsi atau tidak begitu. Terus kemudian semakin sedikit bagian yang nempel ke tulang di sini. Kalau misalnya ini kan jauh lebih banyak ya karena lebih rumit begitu tadi. Sehingga kalau misalnya perlu ada koreksi atau dan lain sebagainya akan lebih mudah dibandingkan yang linked kayak begitu. Tapi tetap ya akhirnya ya pasti punya disadvantage masing-masing ya karena tadi udah saling keuntungannya masing-masing begitu. Kalau yang unlinked yang paling utama adalah yang tadi masalah posisi dan dislokasi tadi itu yang harus sangat diperhatikan kalau yang unlinked. Kalau yang linked di sini banyak terjadi tadi wear, aseptic loosening, osteolisis ataupun karena tadi hubungan satu bagian dengan bagian lain itu banyak di situ, pasti resikonya jauh lebih banyak akhirnya dibandingkan yang linked kayak gitu. Terus apa lagi di sini? Nah ini otomatis karena bagiannya lebih ribet, lebih banyak implantasi atau operasinya akan jauh lebih sulit kayak begitu. Tadi yang terakhir juga sudah saya sebutkan. Oke. Nah ini yang kemudian diperhatikan ketika mau memilih yang mana sih mau pakai yang linked atau unlinked itu yang diperhatikan ada ligamennya, ligamen dari struktur ligamen yang ada di elbownya itu sendiri. Terus kemudian muskulaturnya berarti maksudnya otot-otot yang menggerakkan atau istilahnya yang berada di sekitar sendi tersebut, mulai dari yang ada di lengan bawah dan lengan atas, kan di situ banyak ya, terutama yang lengan atas itu kan ada otot-otot besar seperti bicep, tricep dan brachialis di situ. Terus kemudian, nah di sini banyaknya tulang yang masih ada di sendi tersebut, yang itu kemudian masih masih mampu bekerja. Kalau semua ini mungkin masih banyak masih oke, masih bisa berfungsi atau bisa dibilangnya intact, maka akan dipilih unlinked kayak begitu. Tapi kalau misalnya sudah kayak misalnya ototnya sudah banyak yang lepas dari tendonnya lepas dari tulang begitu, atau mungkin tulangnya sudah banyak yang hilang, maka yang dipilih dia linked kayak gitu. Jadi faktor-faktornya harus yang diperhitungkan tadi itu menentukan mau pakai yang seperti apa sih protesisnya, karena kan tadi punya fungsi kerjanya pun akhirnya berbeda begitu ya. Ada yang terbatas, ada yang lebih fleksibel, tapi juga resikonya jauh lebih luas. Kemudian nah ini contoh yang unlinked tadi ya, namanya kudoprostesis. Ini seperti ini, mungkin saya bilang tadi, ini malah bentuknya bukan ball, tapi lebih ke hampir mirip seperti yang tadi. Jadi dia semacam silinder begitu ya, bagian yang nempelnya kulitnya silinder begitu nempel ke bagian yang ke ini yang humerus, ini yang ulna di sini. Jadi nggak ada no fixed connection di sini. Maka dibilangnya unlinked. Atau yang ini jauh lebih rumit nih jadinya ya. Ini yang A, ini masih unlinked, jadi nggak ada bagian yang terhubung satu sama lain. Kalau yang B ini yang linked, jadi memang ada tadi yang pin yang di tengah tuh axle pinnya,
Itu yang menyebabkan satu bagian dengan bagian lain itu saling bekerja secara mekanik tadi itu. Kemudian ada juga yang ini, nah ini tiga ini itu berbeda. Yang ini kan ini unlinked, ini linked. Terus kemudian kalau yang ini dia yang hemiarthroplasty. Jadi memang hampir digantikan secara keseluruhan di situ. Untuk yang tulang humerusnya. Nah ini ya, kalau yang unlinked cara masangnya seperti ini. Ini tulang utamanya. Terus kemudian masang-masangnya seperti ini. Tapi kayak gini tergantung ini ya, tergantung apa jenis produknya masing-masing. Biasanya itu satu produk dengan produk yang lain dari sisi bentuk tuh ada bedanya biasanya. Ini yang Conrad Murray, ini yang ada pinnya tadi, ini yang linked. Semi fix di sini. Bahan-bahannya yang dipakai titanium dan bearingnya itu berarti yang di sini nih ya, yang ini itu dari polyethylene, UHMWPE biasanya, kayak gitu. Nah ini agak ngeri nih tampilannya, ini hasil operasinya nih. Jadi yang paling banyak terjadi kegagalan dari apa namanya elbow prosthesis ini adalah si pin ini tadi itu lepas dari posisinya, kemudian ini ikut lepas dan ini terjadi dislokasi. Itu yang paling banyak terjadi. Padahal tadi kan keuntungannya menggunakan yang linked itu malah dia lebih stabil gitu ya dari sisi ininya. Tapi ternyata malah dari sisi modelnya sendiri itu menyebabkan si pinnya ini gampang terlepas dan kemudian bisa mengalami dislokasi kayak begini tadi ini. Contohnya hasil X-ray-nya ya, ini geser begitu posisinya atau ini pinnya lepas kayak begitu ini. Ada yang miring jadinya ini ya. Nah ini contoh ini bearing-bearingnya ada yang rusak, terus kemudian pinnya lepas kayak begitu. Itu yang sangat-sangat tidak diharapkan. Akhirnya apa namanya ada cara begitu biar si apa si pinnya ini nggak gampang lepas gitu. Dikasih ini apa ya semacam pasak begitu biar dia nggak gampang lepas dari posisinya. Nah ini. Kalau misalnya ada broken snap pin yang tadi itu, terus kemudian solusinya kira-kira apa? Nah, di sini yang beberapa hal yang perlu diperhitungkan adalah bagaimana kemudian bisa mengurangi wear dari polyethylene tadi dan kemudian menyebabkan si pin itu nggak gampang rusak. Itu ini ya. Sebentar. Polyethylene kan bagian yang polyethylene itu yang ini. Yang jadi bearingnya. Terus kemudian pinnya itu bagaimana cara pinnya biar nggak gampang rusak tadi itu. Sama kemudian apa namanya biar nggak banyak terjadi tadi ada valgus sama varus movement yang tadi itu apa namanya tangannya akhirnya agak keluar sedikit posisinya atau mungkin malah ke dalam seperti itu. Kira-kira bagaimana ya? Kalau ini tadi kan ada satu cara di sini yang dikasih tahu tadi pakai pasak seperti ini. Atau mungkin ada yang punya ide lain, kira-kira bagaimana harusnya agar si sistem ini tadi, satu, si pin nggak gampang lepas dari posisinya. Dua, bagian yang sebagai bearingnya, yang bagian polyethylene ini nggak gampang mengalami wear. Ada yang punya ide? Punya pendapat? Mungkin bisa pakai bahan lain, Pak, selain polyethylene yang lebih less wear-nya. Contoh? Nah, belum tahu, Pak. Oke, mau material lain. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang punya pendapat lagi? Silakan.
Kalau dibuat permanen gitu Pak, mungkin nggak? Suara siapa ini barusan nih? Saya nggak lihat orangnya nih. Kalau dibuat permanen gitu, mungkin nggak Pak? Permanen seperti apa, Salwa? Itu apa tadi? Yang jadi murnya gitu, dibuat permanen. Oh, bagian ininya. Bentar, Ya, yang bagian ini. Ini. ya, ya. Eh, saya belum bisa membayangkan permanen itu bagaimana maksudnya. Apa mungkin nyambung jadi satu begitu atau bagaimana? Iya Pak, saya mikirnya kayak gitu. Supaya kalau misalnya mungkin lepas kan karena dia memang bisa dibongkar gitu Pak. Tapi mungkin kalau misalnya dikunci eh, untuk jadi nggak bisa lepas lagi gitu mungkin jadinya nggak bakalan bisa lepas gitu Pak. Saya Oke. mikirnya gitu. Boleh, boleh. Kita keep dulu. Nanti kita bahas. Satu lagi, satu lagi. Ada yang punya pendapat lain? Satu lagi. Kira-kira bagaimana biar si pin ini nggak gampang lepas, terus wear-nya nggak banyak gitu. Bagaimana kira-kira? Satu pendapat lagi, habis itu kita bahas satu-satu. Pak, kalau misalnya di luar pinnya tuh kayak dikasih penutup lagi setelah dipasang biar dia nggak gampang lepas gitu, mungkin nggak ya Pak? Penutupnya kayak apa, Cakra? Bisa bayangin nggak? Mungkin penutupnya kayak bentuknya semacam kayak apa ya? Kayak bentuknya kayak pin gitu tapi kayak bentuk kayak luarnya aja gitu Pak. Jadi kayak dia kayak lebih ke merekatkan gitu Pak. Oke. Mungkin kayak penggantinya ligamen gitu ya Cak. Uh, uh, Halo? Enggak juga sih. Lebih ke Lebih kayak gimana? Bisa diperjelas lagi. Ini sinyal saya yang jelek atau Cakranya kayaknya Pak. Oke. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas satu-satu. Mulai dari satu yang pertama tadi masalah material. Ada benarnya material di sini bisa diganti. Bagian yang di sini kan yang menyebabkan adanya wear di situ adalah bagian polyethylene yang dia kerjanya sebagai bearing. Jadi kalau misalnya, nah kalian lihat di sini yang di pojok kiri bawah, ini yang bagian yang nggak bening. Inilah yang bagian yang dari polyethylene. Bagian yang istilahnya biar agar si bagian yang nempel ke humerus sama bagian yang nempel ke ulna itu nggak saling bergesekan satu sama lain, tapi dia fungsinya di tengah sebagai apa ya, pembatas lah di situ gitu. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya mau dibuat yang bagian yang nempel ke ulna ini kepalanya yang dimasuki oleh si pin nanti itu dia lebih besar, tapi otomatis dia akan lebih mudah untuk bergesekan dengan bagian yang humerus yang malah kita nggak inginkan ya nanti ada wear yang dari metal begitu, atau mungkin kalau ingat yang kemarin menimbulkan squeaking atau suara berdejit karena adanya gesekan dari metal sama metal, itu kan nggak diinginkan. Makanya ada bearing di situ yang dari polyethylene. Bisa kita ganti, tapi ini pilihan materialnya mungkin yang nggak terlalu banyak. Kayak contoh tadi yang di mana ya tadi? Nah ini PMMA itu bisa sih dipakai di situ, tapi malah dia itu dari sisi apa ya, endurance sama strength-nya dia itu malah di bawahnya UHM WPE, jadi lebih kecil. Nanti jadi harus dicari memang material yang dari sisi strength dia masih lebih kuat dibanding UHM WPE, tapi dia juga harus mampu berperan sebagai bearing di sini. Jadi pilihannya tetap harusnya polimer,
tetapi mungkin kekuatannya harus di atasnya UHM WPE. Itu yang agak sulit tuh untuk mencari jenisnya seperti itu. Dan satu lagi yang jadi constraint adalah dia harus biokompatibel. Kalau UHM WPE karena sudah banyak dipakai di sebagai implan, dia sudah banyak yang medical grade atau biokompatibel. Itu satu untuk masalah material. Terus kemudian dua, ini menarik nih yang disampaikan sama Salwa tadi. Kenapa kemudian kok nggak sekalian aja jadiin satu gitu Pak, biar nanti nggak perlu ada pin yang bergeser atau pin yang lepas lagi gitu. Nah sekarang coba dibayangkan kalau memang ini jadi satu kesatuan, terus kemudian nanti mau diimplankan ke seseorang, gimana itu kira-kira? Itu kan yang jadi concern di sini. Kalau memang ada benarnya apa yang disampaikan Salwa, ya jadikan satu saja, berarti biar nanti dia nggak gampang lepas. Tapi kemudian masalah yang lain muncul untuk waktu implantasi di situ. Kan di sini kalau kita misalnya memang surgery beneran begitu, pasti kan step by step. Oh, yang masangkan yang ada di humerusnya dulu, masangkan yang di ulnanya dulu. Tapi kalau kemudian di sini sudah fix gitu ya, terus kemudian memang nggak ada pin di situ, dan tapi kerjanya dia masih bisa berupa engsel. Jadi pinnya itu istilahnya apa ya? Pinnya itu nyambung ke bagian si humerusnya, bagian yang besar di sini ya. Kelihatan nggak sih kalau saya geser kursor begini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah ini sebentar, ada ini pen bukan? Ini ya pen. Nah di bagian inilah langsung nyambung di bagian sini tanpa harus ada pin yang di luar itu. Susahnya ketika bagian implantasi tadi itu karena harus satu bagian di sini masuk ke humerus, yang di sini masuk ke ulna. Masa perlu akhirnya harus dipotong dulu nih tangan orangnya untuk akhirnya bisa masangkan ini. Nah itu yang jadi concern. Jadi harus diperhatikan ketika memang mau memasangnya seperti apa. Mungkin kalau memang akhirnya benar-benar tangannya di sini torn total ya. Jadi memang orangnya pengen punya lengan lagi, tapi di situ tangannya sudah hampir putus begitu misalnya, contohnya kecelakaan, ya masih memungkinkan berarti ketika ini nyambung. Tapi kalau memang lukanya itu hanya ada di sendi, ide dari Salwa tadi mungkin sangat susah untuk diimplementasikan, untuk memasukkan dua part ini ketika memang mereka sudah tersambung dari awal. Kayak gitu. Itulah tujuannya kenapa akhirnya terpisah baru disambungkan. Karena kan ada bagian yang masuk ke ulna, ada bagian yang masuk ke humerus. Kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga tadi, yang dari cakra, bagian ininya dikasih penutup lagi luarnya. Nah, ini yang menurut saya masih mungkin untuk dilakukan. Jadi, bisa dibuat seperti itu, kemudian kalau menurut saya ide itu ditambah lagi satu, dibuat modelnya screw. Jadi benar-benar kayak ini, dia itu bolt and nut sama bagian luarnya si pinnya ini. Nah, itu masih memungkinkan untuk dilakukan kalau yang kayak gitu. Bentar, itu mana ya contohnya? Solder. Nah, kalau ini kan ini udah pas nih, mepet begitu. Masih ada kemungkinan untuk keluar kan. Nah, ini mungkin dibuat agak lebih panjang sedikit, kemudian ada semacam kerja bolt and nut di sini yang tujuannya adalah menahan biar dia pas di posisinya. Nah, itu masih mungkin kalau dibuat seperti itu. Tapi akhirnya ada konsekuensi, ada bagian yang agak menonjol di situ, agak keluar dari sisi anatomisnya, otomatis dari bentuk tubuhnya mungkin nanti harus diperhatikan dari sisi anatomis yang masih bisa tercover atau tertutup oleh otot dan juga kulit itu seberapa. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nyambung nggak sama penjelasan saya dari pertanyaan 3 tadi itu? Atau pilihan jawaban dari 3 tadi itu? Nyambung, Pak. Nyambung, Pak. Nah, kayak gitu. Ini ya jadi mikirnya tuh harusnya mikirnya jadi agak lebih luas, bukan cuma dari desainnya atau fungsi kerjanya dia seperti apa, tapi benar-benar diperhatikan sampai proses implantasinya. Kan kita nggak pengen juga akhirnya sudah buat, sudah susah-susah sampai desainnya lama, ternyata dokter nggak mau pakai karena tadi kesusahan untuk masangnya. Itu kan jadi salah satu ini juga kan
pertimbangan begitu. Apakah kemudian dokter beneran nanti endingnya tuh mau pakai atau tidak. Nanti kalau kalian di semester yang ambil instrumen, nanti semester 7 itu ada mata kuliah kan rekayasa rehab medis. Nah, di situ saya dan Pak Akif yang mengisi, nanti materinya itu ada apa ya, yang bagian saya itu di situ ada namanya desain produk. Jadi bagaimana sih akhirnya kita di situ mempertimbangkan berbagai masukan, entah itu dari pasien, dari dokter, dari apa market lah pokoknya, yang kemudian itu menjadi inputan untuk mendesain suatu implan ataupun prostesis ataupun ortosis begitu, ataupun biomaterial pada umumnya kayak begitu. Yang jadi intinya apa ya? Benar-benar harus bisa menjawab yang dibutuhkan atau yang diminta oleh penggunanya nantinya. Yang satu yang menggunakan nanti pasti kan pasien, tapi kalau misalnya implan begini kan yang paling tahu dokternya. Jadi apa yang diminta dokternya itu harus terpenuhi. Kayak contoh misalnya seperti ini, otomatis dokternya akan memperhitungkan apakah dipasang semuanya sekalian, tergantung case-nya juga sih ya, atau memang harus terpisah tapi bagiannya nggak boleh terlalu banyak, biar nanti proses operasi tidak terlalu lama atau terlalu panjang, kayak gitu. Itu yang jadi pertimbangan nantinya. Sebelum lanjut ke shoulder, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum. Oke, kita lanjut ya ke shoulder. Nah, ini salah satu contoh yang lain. Pinnya oke. Prostesisnya oke, tapi kemudian yang nggak kuat itu adalah tulangnya, yang kemudian bagian stem yang masuk ke tulangnya itu lepas. Nah, itu juga jadi permasalahan lagi. Biasanya begini, untuk di bagian yang masuk stemnya itu makanya banyak dibuat fiksasi ini ya. Contoh yang ini saya orak-orak ya di sini. Ini dibuat lebih kasar karena agar dia lebih intact sama tulangnya, bagian yang masuk ke tulangnya. Nah, ini contoh nih. Ini bagiannya, di sini kasar ya. Ini juga nih. Bagian sampingnya kasar karena di sini ada coating, biasanya coatingnya hidroksiapatit yang tujuannya meningkatkan osteokonduktif atau osteointegrasi dengan tulang humerus dan tulang ulnanya. Oke. Nah, sekarang kita ke sendi bahu atau di shoulder. Nah, kalau di shoulder di sini ini agak ini juga nih. Agak rumit juga, tapi dia nggak serumit siku dan lutut tadi. Di sini ada empat jointnya yang utama, tapi yang utama itu yang di sini, yang glenohumeral joint, itu yang utama yang paling besar. Tapi ada juga yang di sini acromioclavicular, terus kemudian ada scapulothoracic joint sama sternoclavicular. Jadi ada yang nempel ke tulang ini kan tulang clavicular di sini nempel ke tulang dada, humerus nempel ke bagian glenoid, tulang glenoid di sini. Ada yang bagian scapulothoracic nempel ke ini apa? Toraks sama acromioclavicular. Acromioclavicular yang ini nempel dari yang clavicular nempel ke glenoidnya. Tapi yang paling besar yang utama nanti di sini ya kita ini yang paling banyak mengalami dislokasi yang tadi sudah disebutkan di awal. Nomor satu yang paling banyak karena tadi itu dia ball and socket ininya jointnya dia makanya gampang geser. Nah di sini yang agak menarik adalah secara anatomisnya. Nah ini secara anatomisnya dia kan seperti ini nih. Dia itu kepala dari humerusnya itu besar, tapi bagian yang ada di glenoidnya itu nggak sebesar kepala humerusnya, makanya dia gampang geser tadi itu. Secara anatomis itu kayak begitu. Dan kemudian agar si kepala humerusnya ini nggak gampang geser, di sini tuh ada di bagian luar. Ini kalau kalian lihat ada bagian yang terpisah kan yang di luar. Ini namanya kayak cincinnya, namanya glenoid labrum. Itu cincin yang akhirnya dia mempertahankan agar si kepala humerus tetap berada pada posisinya. Ini yang kemudian sering mengalami permasalahan. Glenoid labrumnya di situ mengalami robek, terus kemudian atau yang ini nih,
tendonnya, ini tendon yang ini ya dari bicep ya, itu putus dan lain sebagainya. Itu case yang paling banyak terjadi. Tapi yang tadi itu yang paling banyak itu dia dislokasinya karena ini dari glenoid labrumnya itu mengalami tear atau robek kayak gitu. Dan dia karena dia sendinya itu sendi balls and socket ya, sendi putar begini, dia gerakannya jadi banyak sekali, bisa yang fleksi ekstensi, abduksi aduksi, rotasi kayak begitu. Banyak sekali di situ. Nah ini tadi loh ototnya, ini otot dari ya benar. Tendon dari bicepnya itu melewati ya, dia nempelnya itu ke bagian glenoidnya. Jadi nggak cuma sampai di humerus sebenarnya tendonnya, tapi sampai di sini. Kalau sendinya di sini, ini ada tendonnya dari ini, terus kemudian tendon dari sini yang menahan rotator cuff-nya. Terus kemudian ada lagi apa ini? Ada ligamen di sini. Jadi cukup banyak yang melindungi di luarnya. Nah ini ya tadi yang saya bilang. Bentuknya ya karena dari kepala humerus itu besar banget, tapi bagian glenoidnya itu kecil begini. Jadi kayak sama kayak bola golf yang ada di atasnya tumpuannya begitu yang sebelum dipukul bola golfnya. Ukurannya 4 kali lebih luas. Makanya dia bisa geraknya itu lebih leluasa. Tapi karena itu juga dia gampang mengalami dislokasi. Ini ya, karena dia lacking constraint, karena tadi geraknya lebih leluasa, makanya dia tuh unstable posisinya sebenarnya. Paling gampang untuk mengalami dislokasi. Nah ini lebih jelas nih. Ini yang tadi namanya glenoid labrum tuh yang ini. Bagian yang bentuknya seperti cincin ini, yang menjaga posisi dari kepala humerus tetap di sini. Oke, ini tadi udah dijelaskan. Nah, untuk yang shoulder replacement itu ada 3 jenis. Ada namanya hemiarthroplasty. Kalau yang ini benar-benar yang bagian humerus, yang bagian kepalanya itu dia diganti. Terus kemudian ada total shoulder replacement. Kalau ini berarti kepala bagian humerus dan glenoidnya yang diganti. Atau reverse shoulder replacement. Ini posisinya dibalik. Jadi kayak misalnya ini ya. Yang hemiarthroplasty itu yang ini doang yang diganti. Kalau yang total shoulder replacement, bagian ini sama glenoidnya yang diganti. Kalau yang tadi yang reverse, nah ini kan bagian bolanya di sini. Kalau yang reverse tuh bagian bolanya digantikan yang ada di glenoidnya. Nanti ada gambarnya di bawah. Oh, bentar, ini dulu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai 3 bagian tadi di bawah. Di sini pertama bagian yang di humeral atau di bagian di tulang humerusnya tadi itu. Nah di sini ada yang dia tuh ada stemnya, jadi ada bagian yang masuk ke dalam humerusnya. Ada yang standar, ada yang lebih panjang begitu masuk ke dalam tulang humerusnya. Ada yang cuma di surface doang, jadi kayak begini, kayak yang ini, yang di permukaan doang. Jadi benar-benar yang bagian kepalanya doang, kayak istilahnya mungkin ada permasalahan osteoartritis di sini, terus kemudian yang kena cuma kepalanya doang harus digantikan. Nah ini cuma kayak begini. Jadi istilahnya permukaan kepala humerusnya doang yang diganti tanpa ada stem yang masuk, kayak begitu. Stem yang masuk pun tadi yang bagian contoh yang stem yang masuk itu ada 2 bagian, ada yang dikasih semen, ada yang tanpa semen. Ini contoh maksudnya itu apa ya? Berbeda antara yang misalnya kayak kemarin kan kebanyakan contoh atau yang ini deh, contoh di sini bagian stemnya di sini ada yang diberikan dikasih coating hidroksiapatit biar osteointegration sama osteokonduksinya lebih bagus begitu ya dengan tulang humerus. Tapi ada juga yang kemudian dibantu fiksasinya itu menggunakan semen tulang. Ini yang agak berbeda ya.
Kalau semen tulang itu hidroksiapatit masih bisa dipakai sih, tapi kan karena bentuknya aja semen, berarti dia itu semacam sebagai bahan tambal begitu istilahnya. Mengisi kalau misalnya apa namanya si implan ini tidak pas fix ke lubang yang memang dibuat di tulangnya, nah nanti bagian-bagian yang sisanya tadi itu diisi pakai semen tadi itu sebagai fiksasi. Nah itu banyak macamnya, ada yang apa ya? Mungkin di pelajaran biomaterial juga sudah dijelaskan, kayak contoh misalnya kalau yang di bagian keramik itu ada polikarbonat, ada zirkonia, ada juga alumina, apalagi ya PMMA juga ada, apalagi satunya kalau lupa, eosin eugenol itu ada juga, banyak jenisnya. Yang kalau misalnya semen tulang itu berarti kayak ada bagian keramiknya, ada bagian yang dia liquidnya, yang kemudian dicampur, kemudian nanti akan mengeras dengan sesuai dengan waktunya mereka. Biasanya cepat kalau itu. Tujuannya memang untuk fiksasi. Tapi kalau misalnya sudah dikasih semen, susah nanti dilepasnya, karena memang dia langsung nanti cepat keras begitu. Tapi kalau yang semenless, yang tanpa semen, nanti itu dibuat tadi permukaannya di coating biasanya pakai hidroksiapatit, kemudian dibuat berpori dan akan nanti memudahkan pertumbuhan tulang di sana dan lebih mengikat begitu tadi. Osteokonduktif sama osteointegrasinya lebih meningkat. Ini contohnya tadi udah. Nah ini yang masang yang ini ya tadi ya, yang apa namanya resurfacing implant. Jadi benar-benar kepala bagian humerusnya doang yang diganti, begini. Nggak sampai tembus ke ini ya, si humerusnya. Nah, seharusnya ini case tadinya nanti kita akan kembali ke sini setelah membahas tiga macam shoulder replacement. Nah, kalau untuk yang glenoid, tadi kan ada dua bagian ya. Ada bagian yang di tulang humerusnya, ada yang di bagian di glenoidnya, yang bentuknya cincin tadi itu. Itu biasanya digantikan dengan bahan yang kembali lagi, ini paling banyak dipakai, ada polyethylene. Tapi sekarang sudah banyak berkembang dan banyak yang mencoba menggunakan material lain. Yang saya tahu tuh ada yang mencoba menggunakan PVA. Terus ada lagi apa ya, material-material lain yang masih memungkinkan untuk berperan sebagai ring di situ. Atau ini apalagi ya satunya, bukan. Ya PVA tadi itu yang pernah saya tahu. Terus kemudian dia sudah difiksasi menggunakan semen, ada juga yang PEX di sini tuh ini loh, apa kakinya, kaki yang nempel. Ada nggak ya contohnya? Nah ini kan ada yang bagian yang nanti akan nempel ke si tulang glenoidnya nih. Nah ini bagian ini yang biasanya jumlah kakinya itu beda-beda. Ada yang 2, 3, 4 kayak begitu. Mana tadi? Oke, ini udah. Nah biasanya kayak begini adalah karena memang yang bermasalah itu di glenoidnya. Jadi kalau di bagian yang kepala humerusnya nggak terlalu ngefek, nggak ada kerusakan, itu akan dibiarkan tetap terpakai, bagian glenoidnya doang yang kemudian akan diganti. Ini tadi sudah. Ini juga sudah. Ini keuntungan dan kontraindikasi dari yang penggunaan resurfacing tadi itu sudah dijelaskan semua. Mungkin tambahan sedikit nanti ini. Kontraindikasinya adalah kalau misalnya terjadi osteoporosis, nah ini gampang lepas akhirnya si bagian yang nempel di kepala humerus tadi itu. Karena kan nggak ada stemnya. Tapi kalau misalnya kemudian kepala di bagian humerusnya di situ ada fraktur di bagian atasnya, maka akhirnya tetap membutuhkan yang ada stemnya. Nah, ini. Kalau yang ini tadi kan ini sudah yang bagian humerus ini mewakili hemiartroplasti. Kalau ini digabung sama yang ada glenoidnya jadi
total shoulder replacement. Kemudian yang terakhir itu yang reverse. Nah, yang reverse seperti ini. Kalian coba lihat di sini. Ini bagian yang nempel di humerusnya itu malah yang berbentuk ball-nya. Soketnya itu yang nempel ke bagian humerusnya. Jadi posisinya dibalik gitu ya. Dari sendi aslinya yang anatomi itu harusnya yang bola di kepala humerus, yang soketnya yang ada di glenoidnya, ini posisinya dibalik kayak begitu. Secara fungsional biasanya tetap sama kerjanya nantinya. Tapi ini untuk yang reverse ini digunakan untuk yang rotator cuff muscle-nya tidak berfungsi. Kita back ke yang awal tadi secara anatomis. Nah, ini ada otot yang di sini nyambung dari atasnya humerus ke glenoid. Ini kalau misalnya si otot ini nggak berfungsi, maka baru bisa dipakai yang reverse. Karena kalau misalnya masih ada itu nggak bisa. Mana tadi? Nah, ini. Ini tadi yang saya bilang kakinya itu ini pecs-nya itu ini. Tapi kalau tadi kan pecs karena yang ada nempel ada glenoid implannya ya, itu sama. Di sini juga pasti ada ya pecs-nya begini. Terus tadi udah nih. Ini yang hubungannya sama tadi itu. Kalau misalnya memang rotator cuff-nya tadi itu putus baru bisa pakai yang reverse. Nah, ini jadi perbedaan lokasi center of rotation ketika menggunakan reverse shoulder arthroplasty. Dia geser agak masuk gitu ya jadinya. Jadi posisi awalnya kalau misal kita bilang bagian ketiaknya akan jauh lebih sempit jadinya di sini. Tadi ya, karena di sini ada pergeseran gaya yang diterima oleh otot deltoid di sini. Nah, ini. Kemungkinan kegagalan paling banyak itu gara-gara adanya loosening. Jadi tadi ya, tetap ya, yang bagian glenoidnya di situ mengalami loosening karena ada tear, ada layer lepas dari posisinya. Itu yang menyebabkan banyak kegagalan. Terus kemudian penyebabnya stiffness karena lama nggak bergerak, weakness juga, instability, ataupun ada infeksi atau nerve injury di situ. Nah, ini tadi yang glenoidnya. Ini kepala humerusnya. Karena di sini kalau misalnya menggunakan yang hasil X-ray begini memang susah ya, nggak terlalu kelihatan. Di dokter yang paling gampang untuk melihat. Ini posisinya yang glenoid glenoid implannya ini di sini. Dia lepas dari posisinya ini kalau ini. Nah, ini yang kemudian nggak diharapkan gitu ya. Kalau misalnya si glenoidnya di sini nggak terlalu fix, nah otomatis dia akan bisa menyebabkan kayak gini. Namanya rocking horse loosening. Karena tadi ya sendinya itu sendi putar, bisa bergerak kanan kiri, tapi kemudian titik rotasinya ini yang jadi pusat. Kalau misalnya si glenoidnya nggak stabil, kemudian ada proses rocking seperti ini, otomatis dia akan bisa aja lepas si glenoid dari tulangnya ini kayak gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Ada seorang pasien laki-laki umurnya 15 tahun ada fraktur di bahunya, di shouldernya. Tulang sama ligamennya itu masih intak, masih nyambung. Glenoidnya pun juga masih nyambung.
Kalau dengan kondisi cuma seperti itu nih, apa namanya informasinya. Kira-kira shoulder replacement yang mana yang paling cocok digunakan? Tadi kan ada 3 nih. Ada apa? Hemiarthroplasty, ada total shoulder replacement sama reverse. Kira-kira harus pakai yang mana dan alasannya kenapa? Ada yang punya pendapat? Silakan. Masih ini ya remaja ya, 15 tahun, laki-laki, ada fraktur di shouldernya dengan keadaan masih intact untuk tulang, ligamen, dan juga glenoidnya. Permisi Pak, izin jawab Pak. Ya. Mungkin ini ya Pak, hemiarthroplasty yang mengganti di bagian kepalanya humerus itu Pak. Alasannya? Alasannya karena yang bermasalah kan hanya di bagian itunya apa namanya kepalanya humerus yang kena yang ada frakturnya itu Pak. Terus kemudian juga karena intact masih ada ligamennya, jadi saya rasa kalau reverse itu nggak cocok. Terus kemudian glenoidnya juga masih berfungsi dengan baik Pak. Jadi kemungkinan besar ya hemiarthroplasty itu Pak. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ada lagi yang punya pendapat lain? Satu lagi mungkin? Atau yang setuju? Setuju, Pak. Setuju juga, Pak. Oke. Langsung ya, ini ketahuan ya. Memang jawabannya benar. Karena permasalahan cuma ada di shoulder, berarti bagian lain nggak perlu ada yang dikoreksi, berarti kan ya. Karena untuk tulang sama ligamen sama glenoidnya oke, masih intact, masih nggak bermasalah. Berarti cuma bagian shouldernya doang nih yang perlu diperbaiki. Dan akhirnya yang jadi pilihan adalah hemiarthroplasty, bagian shouldernya doang yang kepala humerusnya yang digantikan. Karena glenoidnya masih intact, berarti dia masih bagus. Terus kemudian tulang dan ligamennya masih oke, berarti rotator cuff-nya juga nggak bermasalah di situ, jadi nggak perlu reverse juga. Oke. Nah, sebenarnya kalau kayak begini dokter sih ya yang paling bisa menentukan. Nanti bentuk implannya yang seperti apa, itu yang kalian yang bisa mendesainnya. Apakah kemudian kayak contoh ini yang bagian glenoidnya. Sebenarnya kalau glenoid itu untuk pemilihan pecs-nya tadi, kakinya itu yang baik berapa sih? Apakah satu aja cukup atau perlu banyak? Kayak misalnya ada 5 begitu. Nah, itu yang jadi tugas kita sebagai biomedical engineer nanti menentukan mana yang paling baik begitu. Karena kalau misalnya kalian lihat yang ini tadi, nah yang ini, kalau cuma satu nih, otomatis akan muncul rocking kayak begini kan, dan itu nggak diharapkan. Tapi kalau banyak, ya nggak cukup juga bagian humerusnya untuk bagian di bagian glenoidnya untuk nempelkan semua pecs-nya itu. Nah, berapa sih yang paling akurat? Itu yang harus dicoba dulu, dianalisis terlebih dahulu mana yang paling sesuai. Oke, ini bagian yang terakhir, bagian ankle. Bagian ankle ada 2 join. Ini yang kalau misalnya yang tadi itu yang dari awal hip, knee, shoulder sama elbow, itu kan tulangnya itu besar-besar ya. Tapi kalau misalnya di ankle ini yang bikin ribet adalah tulangnya itu kecil-kecil di sini dan bentuknya lebih nggak beraturan dibanding yang lain. Di sini joinnya itu adalah join lebih ke di sini namanya itu subtalar joint. Jadi istilahnya dia udah klop begitu langsung, on and off gitu langsung dia. Ukuran bentuknya sama, nggak bisa yang berotasi terlalu ini juga karena di sini akan
ngepasin bentuk anatomi satu bagian tulang dengan tulang yang lain, begitu. Ada namanya talus krural sama talus kalkaneal. Berarti kalau ini kan kayak tulang talus sama tulang kalkaneus. Yang ini tulang talus sama tulang apa ya namanya satunya ini, saya agak yang besar di sini. Kalkaneal. Yang nempel ke ankle nih yang ke atas. Kalau yang krukal itu yang sama krural itu yang ke atas. Kalau yang kalkaneal itu yang di ke bawah. Ini yang kalkaneus ya, yang apa di bagian belakang tumit itu kalkaneus di situ. Ini secara anatomis sama apa sendinya itu tadi cuma 2 itu. Jadi bentuknya seperti ini. Dia sudah otomatis on and off gitu ya. Dia subtalar tadi itu namanya. Karena tadi itu menyesuaikan bentuknya. Ini talus menyesuaikan dengan yang apa tibianya begitu. Yang satu lagi talus menyesuaikan dengan kalkaneusnya. Ini, nah ini karena di sini ankle adalah salah satu sendi yang paling penting untuk gait cycle ketika orang berjalan, yang paling menentukan posturnya di sini ya, salah satunya. Dan dia itu makanya dia salah satu yang apa ya harus menahan beban paling tinggi begitu, sehingga sendi-sendinya juga harus kuat untuk menahan beban-beban tersebut. Makanya di sini tulangnya kecil-kecil, banyak sekali ligamen dan juga apa jaringan-jaringan di sekitarnya yang menahan untuk membuat agar posisinya itu stabil. Terus kemudian nah di sini yang mungkin penting adalah kalau memang akhirnya ada bagian tulang yang harus diganti, nah itu harus menyesuaikan secara anatomisnya di sini karena ini banyak sekali bagian-bagian tulangnya ya yang memang harus diperhatikan satu sama lain. Dari situ juga harus bisa tadi menahan beban tubuh pasien yang harus diimplan tadi itu. Nah ini contoh prostesisnya itu seperti ini. Jadi ini bagian tadi namanya subtalar ya. Yang ini yang bagian nempel ke fibula. Ini tibia, bagian yang nempel ke tibia. Terus kemudian yang ini yang bagian yang nempel ke talusnya. Ada bearingnya, pakai polyethylene di sini. Oke. Most design are cementless, jadi lebih banyak di coating pakai hidroksiapatit. Terus kemudian kalau misalnya memang ada yang di semen itu salah. Semen kalau kayak yang cemented itu dihindari karena nah ini large bone resection requirement. Jadi kayak masih butuh banyak bagian tulang yang harus disesuaikan di situ. Sehingga kalau misalnya di semen malah nggak sesuai nantinya. Coba saya coba cari arti resection yang paling pas itu apa. Pemangkasan atau oke. Berarti karena tadi itu bagian tulangnya di sini ada yang harus disesuaikan ya dengan bentuk si implannya. Makanya pasti ada bagian tulang yang nanti akan dikikis atau disesuaikan begitu. Sehingga ketika ada di semen di sini akan sangat susah nantinya malahan. Kalau endingnya di semen, malah akhirnya lebih baik semenless tapi dia dikasih hidroksiapatit agar tadi osteokonduktif sama osteointegration itu lebih meningkat. Ada satu lagi, namanya ankle arthrodesis. Kalau ini tadi kan lebih ke ankle replacement ya, memang akhirnya ankle-nya diganti nih secara total. Di sini yang bagian yang sendi subtalar tadi itu diganti. Tapi ada juga yang dikasih pin seperti ini, namanya ankle arthrodesis. Jadi di sini dibilangnya langsung dibilangnya ankle fusion. Jadi bagian ankle-nya di sini langsung dikasih pin biar nggak terlalu banyak pergerakan akhirnya. Dan ini sekarang menjadi semacam gold standar untuk kasus artritis yang ada di ankle. Jadi di sini
Kalau misalnya memang ada penurunan fungsi kartilago yang ada di sekitar sini, nah, ini yang menjadi yang paling utama begitu. Jadi ini mulai dari yang dari yang bagian otot tulang-tulang yang ada di ankle di sini diffusion dijadiin satu begitu mereka, biar tidak terlalu banyak pergerakan tadi itu. Nah kemudian ya ada ini ya tetap kayak tadi ya, ada plus minusnya masing-masing. Apakah akhirnya ankle replacement itu lebih baik nggak sih dibanding yang ankle arthrodesis? Kalau yang ankle arthrodesis di sini lebih ke tadi ya, karena udah semacam gold standar begitu untuk kasus artritis, jadi lebih banyak yang diarahin ke sana. Tetapi kemudian minusnya adalah tadi semakin banyak semakin sedikit pergerakan akhirnya, malah mungkin nggak bisa bergerak sama sekali karena tadi dikasih pin, jadi tidak mungkin adanya pergerakan dari sendi di situ. Terus kemudian mungkin masih bisa bergerak, tapi nggak mungkin bergerak untuk yang pergerakan ankle terlalu banyak. Kayak contoh misalnya jinjit, atau mungkin loncat, dan lain sebagainya. Kalau yang total ankle replacement, nah ini pasti masih bisa bergerak si sendinya. Karena memang yang diharapkan, dikembalikan ya fungsi dari ankle-nya itu sendiri. Fungsi ankle-nya dikembalikan agar masih bisa bergerak lagi, itu yang diharapkan kayak begitu. Tapi kemudian kalau yang total ankle replacement nih, apa yang susah adalah dari sisi surgery-nya atau prosedur untuk akhirnya dicek lagi nanti harusnya apakah sudah sesuai atau enggak, ada infeksi atau enggak dan lain sebagainya. Itu yang kemudian jadi pertimbangan. Tapi kembali lagi ya kayak begini akan dikembalikan ke rekomendasi dokternya akan seperti apa tergantung kondisi si pasien. Nah ini, ketika ada total ankle replacement, tadi kan disebutkan ya kalau misalnya banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi begitu. Nah itu dites begini, 40% ya ini sampai ini revisi itu maksudnya berarti harus di surgery lagi karena adanya aseptic loosening. Berarti di situ ada wear yang terlalu banyak sampai menyebabkan adanya loosening. Ini ya karena ankle ini merupakan salah satu sendi yang paling aktif mungkin ya karena ya dipakai untuk berjalan terus-menerus, otomatis semakin banyak pergerakan, semakin banyak kemungkinan untuk terjadi wear, otomatis semakin cepat untuk mengalami loosening kayak gitu. Ini pembagiannya gitu ya. Saya minum sebentar. Permasalahannya tadi ya paling banyak itu karena ada wear, kemudian aseptic loosening, terus kemudian ini akhirnya tulang tadi tempat masang si implan tadi itu mengalami fraktur, jadi entah itu calcaneusnya ataupun tibianya itu mengalami fraktur karena udah nggak mampu menahan beban tubuhnya seseorang atau gara-gara infeksi, itu akhirnya harus mengalami koreksi dulu, dioperasi lagi untuk diperbaiki. Nah, itu materi untuk hari ini. Ada pertanyaan, kita masih punya 10 menit. Yang berkaitan dengan yang kemarin juga sih ya, THR, TKR, terus tadi ada yang ankle, shoulder, dan juga elbow. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Kan tadi yang pertama kan tentang elbow ya, tentang elbow replacement di bagian elbow. Nah itu kan ada dua ya, secara ada linked, ada unlinked. Kalau yang linked itu kan biasanya desainnya itu membutuhkan screw ya Pak ya? Pin tadi istilahnya. Ya pin. Axle pin. Ya, membutuhkan pin. Kalau misal ini ya kan kalau ada pin itu kan ada kemungkinan buat gerak atau dislokasi dari pin tersebut kan tadi.
Nah itu apa mungkin kalau misal desainnya itu diganti atau direvisi sehingga dia masih masih linked tapi nggak butuh pin, Pak. Oke, ini sama seperti ini yang tadi yang jawabannya Salwa tadi itu kan, menurut Salwa gimana kalau sekalian aja ini Pak disambung, maksudnya di sini tanpa ada pin yang terpisah begini, tapi dia langsung nyambung di tengah begini dengan bagian bawahnya yang nempel ke apa ya tadi radius humerus ya ulna nempel di ulnanya. Nah, susahnya adalah ketika bagian implantasi nantinya kalau memang tergabung jadi satu seperti itu. Kalau mungkin opsi lain kalau mungkin bisa dibuat semacam sistem yang ini masih bisa terpisah tapi tanpa membutuhkan pin. Itu boleh kalau misalnya bisa. Tapi untuk sendi engsel kayaknya nggak tahu, saya belum kepikiran atau belum pernah baca lagi mengenai opsi yang seperti itu. Atau mungkin kamu punya ide kira-kira seperti apa? Saya ada ide sih, Pak. Mungkin bisa lihat ini ya kamera ya, Pak ya. Oh, boleh. Atau kamu atau bisa share screen nggak? Atau kelihatan nggak sih kalau di kamera? Enggak, Pak. Ini mana? Ini, Pak. Kertas saya terlihat nggak, Pak? Agak naik. Agak naik. Turun dikit. Ya, terlihat nggak, Pak? Nggak terlihat di sini malah. Kelihatan? Nggak kelihatan, Pak. Mungkin saya gambar aja, Pak. Hah? Coba dijelaskan Ya, kira-kira itu sistemnya gimana? Kan kalau yang apa namanya yang umum kan yang ini, Pak ya, yang ada pinnya, yang ada skrunya. Ya. Yang ada skrunya ini. Yang ada skrunya ini, Pak. Ya. Nah, yang ada skrunya. Nah, itu saya ubah jadi kayak model bearing gitu, Pak. Tapi bearingnya itu dia geraknya nggak kayak dia geraknya cuma bisa kayak engsel gitu, Pak. Jadi geraknya cuma atas bawah gitu, tapi bearingnya tuh di samping gitu, Pak. Bearingnya di sini di samping, dia geraknya ke atas ke bawah gitu, Pak. Koneksinya itu pakai ada pinnya juga berarti Mas Ian? Enggak, Pak, enggak pakai pin, ini pakai kayak bearing gitu, Pak. Jadi kayak apa namanya THR gitu. Itu mungkin kan enggak, Pak? Tapi ya ini kemungkinan buat nahan bebannya itu rendah, Pak. Nah, kalau itu kayak gini. Mungkin kalau ini posisinya di elbow tadi ya kerjanya tangan mungkin nggak sebesar kerjanya kaki di sini. Jadi masih ada istilahnya kita dokter pun masih bisa memberikan restriksi kepada pasiennya, misalnya nggak boleh mengangkat yang berat-berat dan lain sebagainya, atau kerja tangan nggak boleh berat-berat, itu masih memungkinkan. Tapi kalau misalnya di kasusnya kaki, kayak misal tadi yang ankle begitu ya, itu susah untuk ditahan kalau memang tujuannya pengen bisa berjalan lagi begitu, karena kan tujuannya mau itu. Tapi kalau untuk apa namanya elbow itu masih memungkinkan mungkin ya, kalau menurut saya begitu. Iya, itu, Pak. Itu bisa jadi salah satu opsi, karena mungkin masih ini ya, masih apa ya, sampai sekarang pun masih banyak dikembangkan, model tuh banyak sekali jenisnya, entah itu di bagian apa sambungan si antara bagian ulna sama bagian humerus, terus kemudian apa namanya bearingnya tadi itu yang apa istilahnya penahannya yang tadi sempat dibahas dari sisi bahannya itu juga masih diperhitungkan begitu, karena masalah wear itu sampai sekarang masih jadi problem gitu, masih jadi problem banyak produk implan itu, makanya tetap dibutuhkan apa ya inovasi-inovasi yang baru lagi agar si implan ini tadi satu dari sisi fungsional tetap harus bisa berfungsi, dan kemudian ketika dia apa namanya diimplementasikan dapat diterima oleh tubuh manusia kayak gitu. Iya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Hanif. Ada lagi? Sama ini, Pak, mungkin yang buat ankle, itu kan bentuk tulangnya yang ankle replacement, yang total ankle replacement itu kan bentuk tulangnya untuk talus ya, itu yang digantikan talus ya, Pak ya, atau apanya, Pak? Yang diganti di situ ya talus atau yang itu yang utama karena dia yang nempel ke ke tibia dan nempel ke calcaneus. Nah ini, talusnya ya ini yang mau digantikan. Yang
kerja utama sendinya itu di situ kalau di sini di ankle. Ya. Nah itu kan bentuknya kan sangat irregular ya Pak ya. Iya, ini paling paling dari sisi bentuk paling rumit dibandingkan sendi-sendi lain yang tulangnya itu kan tulang panjang kalau yang lain. Dan di sini kecuali yang glenoid ya, yang ini tulangnya lebih masuknya tulang pipih atau bukan ya ini, atau belum sih kalau pipih ini masih termasuk tulang yang agak besar tapi dia bentuknya dia irregular gitu. Nah itu berarti kalau implantasi itu yang disesuaikan itu implannya atau tulangnya yang digerus, yang banyak digerus, atau implannya yang disesuaikan. Kan kalau buat implan seperti itu kan agak susah itu Pak ya. Iya benar. Nah itu makanya tadi istilah resection muncul di sini, atau istilah tadi yang sempat saya cari, istilah paling cocok itu dipangkas. Jadi memang akhirnya karena untuk membentuk si implannya irregular sesuai dengan tulangnya itu sangat susah, apalagi di sini menggantikan bagiannya kan biasanya hancur nih di situ bagian yang mau digantikan. Nah kemudian akhirnya ya tulangnya yang dikikis, bagian tulangnya yang dipangkas tadi itu istilahnya. Tapi untuk memangkas tulangnya pun ini dia ada batasnya. Kayak contoh ini ya, di sini ada keterangan resection should be less than 4 mm. Jadi memang harus kurang dari 4 mm agar si prostesis masih mampu nih menahan support ketika ada gaya-gaya eksternal yang itu menyebabkan si implan sama tulang yang tadi itu bisa sampai crack mungkin kayak begitu. Kan tetap ya kalau misalnya ada implan yang dipasangkan ke dalam ke dalam tubuh manusia menggantikan bagian yang sebenarnya, otomatis di situ kan satu sisi bagian tulangnya tergantikan, otomatis di situ ada ada bagian semacam interaksi antara tulang dengan yang bagian prostesisnya, yang itu tuh lemahnya malah di situ. Itu yang kadang-kadang malah kemudian kayak tadi kasusnya ketika ada gaya yang di sini bilangnya excessive force, gaya yang berlebihan, yang kalah itu tulangnya, akhirnya tulangnya fraktur, pecah lagi, dan malah kemudian harus digantikan keseluruhan kayak gitu. Contoh tadi itu yang mana ya tadi, ada satu contoh tadi. Nah ini kan yang nggak kuat di sini bagian yang stemnya yang masuk ke dalam ini ulna ya malah radius ya ini di sini. Itu nggak kuat, kemudian dia sampai tulangnya yang patah karena tulangnya nggak kuat gitu. Bisa jadi kayak begitu. Sama kayak misalnya kalau yang di THR, total hip replacement, itu bagian yang atas, bagian femur yang atas yang dia tuh habis dipotong, kemudian nanti dimasukkan stemnya THR, itu kalau misalnya mungkin terlalu tipis, dia gampang sekali fraktur di situ. Makanya akhirnya biasanya walaupun ada resection tadi, ada pengikisan, ada pemangkasan, otomatis tetap ada batasnya dia memangkasnya itu seberapa. Karena agar tetap butuh support nih si tulang agar dia mampu mempertahankan ketika adanya excessive force tadi itu atau gaya yang berlebihan. Kayak gitu. Biar gayanya nggak dibuang ke tulang semua ya Pak berarti? Iya benar. Jadi kayak istilahnya ketika tadi kan excessive force itu berarti kan gayanya jauh berlebihan gitu ya. Ketika itu tadi berlebihan kena ke implannya, otomatis kan yang diteruskan sama implannya ke tulang nih sebagai penopang utama yang ada di tubuh kita. Kalau misalnya dari tulangnya sendiri aja nggak bisa menahan, ya langsung nanti dia akan crack begitu. Sehingga bagian yang akan dihilangkan dari tulang karena tujuannya untuk ngepasin si implan tetap harus diperhatikan. Kayak gitu. Oh iya. Pak, mau nanya, kalau yang kasus klaim tadi bisa terlepas dari sendi yang dekat siku tadi, itu apakah dia sudah dipasang klaim sebelumnya atau belum, Pak? Yang mana? Di bagian yang mana? Yang prostesis bagian siku elbow. Ya. Jadi kan kasusnya sering tuh murnya itu lepas itu. Itu sebelumnya udah dikasih klaim atau belum, Pak? Klaim pengunci? Sebelumnya belum. Nah ini contohnya nih. Nah itu maksud ini saya. Ya. Kalau misalnya belum, bisa kita kasih klaim pengunci. Lalu supaya klaim pengunci itu tidak
berpindah posisi alias dia tetap terkunci, dikasih seperti kayak perekat intinya Pak, bisa seperti semen. Cuman kalau semen itu kan dia bisa patah tiba-tiba. Jadi mungkin bisa dikasih titanium cair, kan dia itu kuat, jadi dia menahan gitu Pak. Semisal nanti mau dilepas, titanium cair itu dipanaskan lagi, lalu mol itu pun bisa keluar lagi gitu Pak. Nah, ini tadi kan case-nya yang sebelumnya kan karena bentuknya seperti ini. Nah, ini kan. Ini kan belum ada penguncinya nih di luar kan, sehingga akhirnya banyak terjadi kasus pinnya ini lepas gitu. Kemudian dikembangkan akhirnya jadi yang seperti ini. Ini kalian lihat di sini. Yang ini. Kan ada bagian yang penguncinya nih sekarang nih. Ada semacam pasak gitu kan. Dia tujuannya sebagai locking system agar dia itu si pinnya nggak keluar lagi. Tapi tetap tadi kalau misal begini berarti kan ada bagian yang agak menonjol memang akhirnya di bagian keluar, tapi tetap harus diperhitungkan apakah dia masih dalam range anatomi agar tidak terlihat ketika di dalam diimplankan begitu. Atau mungkin tadi kalau misalnya pemakaian titanium cair begitu, yang susah adalah treatment di dalam operasinya biasanya. Karena kan kalau misalnya tadi mungkin bisa nih ketika pemasangan, tetapi ketika mau dilepaskan, nah suhu dari untuk mencairkan si titanium nih berapa nih? Itu yang mungkin harus dipertimbangkan begitu. Tapi memungkinkan, mungkin untuk misalnya apa ya? Kalau bisa, untuk gimana? Pelepasannya tuh mungkin dengan diberi gaya tertentu bisa juga Pak, lepas misalnya ditekan pakai tang gitu, tapi tangnya itu sisinya itu tajam gitu kan, jadi ada tekanan yang keras kayak di press gitu, bisa juga. Nah, lalu diputar. Ya benar, jadi istilahnya berbagai macam sistem locking bisa diterapkan di sini yang mungkin tadi bagus kalau misalnya bisa diterapkannya dengan cara sistem braking gitu ya jadinya untuk menahan agar tidak ada terjadi gaya-gaya tertentu yang menyebabkan dia itu akan lepas kayak begitu. Oke, bagus tuh, bisa juga tuh yang kayak gitu. Ada lagi? Dan sepertinya mur itu penting ya Pak untuk menambah kekuatan si prostesisnya. Iya, di sini satu sisi tadi ya biar agar si pinnya nggak dilepas, kemudian pin ini jadi sumber porosnya di sini, jadi titik rotasinya. Ketika si pin ini lepas sudah buyar kemudian si prostesisnya ini gitu. Malah akhirnya kayak lepas sendiri kan, bagian yang humerusnya sendiri, bagian yang ulnanya sendiri begitu. Iya, benar. Oke, kita sudah overtime nih. Jadi untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih. Oh iya, nanti untuk kan kita minggu depan tuh 2 kali Senin tidak ada ini nih, tidak ada kuliah hari Senin karena akan digantikan dengan kuliah Dekota kan yang pengolahan sinyal. Jadi nanti untuk 2 minggu yang selanjutnya mungkin tugas presentasinya akan saya segera siapkan nanti. Ini masih belum ada di sini. Tapi nanti tadi sudah banyak diskusi kita mengenai case-case tadi itu sudah cukup. Nanti untuk yang selanjutnya saya akan cari topik lain lagi. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jangan lupa presensi ya semuanya. Terima kasih Pak. Iya.